Shalom, sebelum kita mendengarkan renungan pada hari ini, mari kita berdoa. Ya Allah, di dalam Yesus Kristus kami memohon kepada Tuhan untuk menolong kami, memahami akan firman-Mu, bahkan Engkau Tuhan menuntun kami untuk melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada hari ini terdapat di dalam Yohanes 8, ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ke-11. Perempuan yang berzina. Pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah, dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada, Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Tema renungan kita pada hari ini adalah tentang pengampunan. Ini adalah peristiwa yang sangat mendebarkan bagi wanita yang dibawa kepada Tuhan Yesus. Mengapa? Sebab ia dibawa di depan Tuhan Yesus karena ia kedapatan berzina. Yang mendapatkan dan membawa wanita itu juga bukanlah orang-orang biasa. Mereka adalah ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Mereka membawa wanita itu dengan penuh semangat kepada Tuhan Yesus karena mereka ingin mencobai Dia. Mereka ingin melihat bagaimana reaksi Tuhan Yesus terhadap wanita ini. Dan wanita ini tentu begitu takut dan ia begitu malu. Mungkin ia takut untuk mendapatkan hukuman mati karena perbuatannya. Dan ia juga malu sebab saat itu Yesus bukanlah seorang diri saja. Ia dikelilingi oleh seluruh rakyat yang pada saat itu datang untuk mendengarkan pengajaran-pengajarannya. Mungkin ada di antara rakyat itu teman-temannya. Mungkin ada pula tetangga-tetangganya. Bahkan mungkin di antara mereka ada pula saudara-saudaranya. Itu tentu sangat memalukan bagi dirinya dan keluarganya. Mungkin saat itu juga wanita ini berharap mati saja. Tapi saat ia mendengar pernyataan Tuhan Yesus kepada para ahli Taurat yang membawa dia di situ, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Saat itu, mungkin wanita itu sudah menunggu lemparan pertama yang akan datang kepadanya. Namun waktu berlalu. Jangankan batu yang dilemparkan datang kepadanya, tetapi justru orang-orang itu yang pergi satu persatu meninggalkan wanita itu. Pertanyaan Tuhan Yesus di dalam ayat yang ke-10. "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Perempuan ini menjawab dengan penuh hormat di dalam ayat yang ke-11. "Tidak ada, Tuhan." Tuhan Yesus menunjukkan kasih dan pengampunannya. Ia mengatakan, "Aku pun tidak menghukum engkau." Wanita ini mendapatkan kesempatan yang kedua
untuk menjalani kehidupan baru. Tuhan Yesus tidak menghukum wanita itu, tetapi bukan berarti dia berkompromi terhadap perbuatannya. Ia tetap menyatakan bahwa perbuatan wanita itu adalah dosa. Dan Tuhan Yesus mengingatkan agar ia jangan berbuat dosa lagi. Wanita itu mendapatkan suatu pengampunan yang sungguh luar biasa. Sebab Yesus, dia adalah Tuhan, dia adalah hakim yang benar. Dia Allah yang panjang sabar dan penuh dengan belas kasih. Ia mengajarkan tentang pengampunan, bukan karena kebaikan yang telah kita lakukan, tetapi justru ia memberikan pengampunan di saat kita sudah tidak berdaya, di saat kita tidak ada harapan lagi, mungkin untuk mendapatkan kata maaf dari orang lain. Saudara-saudara, kita pun adalah orang-orang berdosa. Tiap-tiap hari kita melakukan kesalahan di hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita bahwa Dia adalah Allah yang penuh dengan kasih. Dia mau memberikan pengampunan kepada kita, asal kita mau datang kepadanya dengan hati yang hancur, dengan penuh hormat, dengan hati yang gentar kepadanya. Percayalah bahwa Dia Allah yang mau memberikan pengampunan kepada kita. Bahkan Dia Allah yang sanggup menghapus segala dosa kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah, kami mengucap syukur kepadamu karena Engkau Allah yang mengampuni kami. Kami berterima kasih karena kami boleh menyembah-Mu, karena Engkau adalah Tuhan yang penuh dengan kesetiaan. Tolonglah kami supaya kami, Tuhan, boleh terus Tuhan datang kepadamu. Dan kami menyadari akan kesalahan kami, akan Tuhan memberikan pengampunan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.